Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang telah berhasil bertemu dengan Allah itu, Gus? Terus yang kedua, dilihat dari sudut pandang perilaku sehari-hari. Dan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini atau sampai di akhirat nanti kalau kita berhasil bertemu dengan Allah. Selanjutnya, tujuan kita beragama atau Allah menurunkan agama ke dunia ini adalah agar kita memiliki akhlak yang baik sesuai dengan hadis Nabi, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu apa yang diprioritaskan lebih dulu, Gus? Kita menyibukkan diri untuk bertemu dengan Allah walaupun akhlak kita masih tergolong kurang baik, atau kita melanggengkan perilaku atau berakhlak yang baik untuk perkara bertemu dengan Allah itu ikut air mengalir, ikut ridhonya Allah. Terus selanjutnya, di dalam sebuah kitab saya menemukan keterangan yang berbunyi demikian, man aksana man asa'ahu, wong ngapi iku wong sing iso ngapii wong elek. Nah, kelihatannya sepele tapi ini berat, Gus. Kita yang mempunyai niatan baik namun didolimi terus kita diam saja, itu juga sangat berat. Padahal Allah juga sudah menjelaskan dengan dasar innallaha thayyibuna ala thayyib, sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai perkara yang baik. Tapi mengapa orang yang berbuat zalim kepada kita yang menuju kepada kebaikan itu kok dibiarkan? Saya termasuk yang sering mengikuti channel Ponpes Jaya Baru di channel YouTube. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini tentang persepsi ketuhanan. Di dalam suatu episode itu Gus Muglason pernah menjelaskan bagaimana sih Allah itu, atau sing ya apa sih Allah itu. Dijelaskan oleh Gus Muglason bahwa jarak antara keramik dengan atap ini yaitu Allah, atau jarak saya bicara dengan Gus Muglason ini yaitu Allah. Secara logika ini benar, Allah adalah zat yang maha segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Sebesar matahari pun yang di luarnya itu juga termasuk yang lebih besar. Secara logika pula ada muncul pertanyaan, Gus. Ini saya sebut awang-awang ya, mohon maaf. Bagaimana awang-awang ini bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada kita? Penalarannya gimana? Mohon penjelasan, Gus. Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borongan. Berapa, Pak? Boleh kita bertanya terkait apapun yang ada kaitannya dengan baqaikul asrar, sepanjang kita nggak hanya mendapatkan nur tauhid aja, kita harus betul-betul mau menjalankan. Sebab sepandai apapun kita tentang ilmu tauhid, sepaham gudangan apapun, tapi kalau hati tidak mau praktek, itu namanya percuma lan tak berguna. Jari DPR ngomong ini, itu omon lagi viral bahasa omon-omon ini. Rasulullah juga menegaskan al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin, laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Itu cara ilmu nggak iso manfaat. Makanya yang kami takutkan itu di situ.
Sebab ada Pak Makola yang mengatakan bahkan di dalam hikam, gak boleh jawab pertanyaan dari orang lain yang bersifatkan rahasianya Allah. Tapi tak terak namamu. Karena saya tidak memakai tafsir yang dimaksud di situ. Tafsir kula niku sederhana. Lah iya. Wong asale gak ngerti, wong asale ngerti iku ya disebut gak ngerti. Terus iso ngerti ono prosesnya taklim dulu. Pembelajaran. Berarti nek pembelajaran ada yang menerangkan, ada sesuatu yang diterangkan, ada yang mendengar. Dengan sistem seperti inilah yang kami jadikan sebagai, mohon maaf, prinsip saya sampai detik ini. Mengapa saya berani membuka tentang Daqaiqul Asrar di tengah-tengah umum, tidak secara khusus aja, yaitu. Tapi resikone ya saya menurut dewi. Sampai durung ngerti nang WA kula. Nomor kula sing kula masukkan di deskripsi channel YouTube. Ayo, sing gak seneng kula diceluk babi, Pak. Celuk anjing lah. Kula mek ngeten tok. Sik luwung anjing ngerti tuane. Lah ngene to? Kula ngoten tok mawon. Yang kedua, maklum memang durung paham mesti ngoten. Pun berkenaan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang masalah ciri daripada orang yang sudah kenal Tuhannya bagaimana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita nggak bicara syarat apa yang bisa untuk kenal Allah, ndak. Kita bicara ciri. Pertama adalah dia harus sudah mengenal dirinya. Duh, itu ya apa? Bukan diri fisik niki. Bukan. Kalau diri fisik ini kita makhluk. Maksudnya diri nafsihi itu siapa? Keakuan diri loh, Pak. Keakuan diri. Yang hidup dalam diri jenengan ini. Makanya mengapa fakot ngarofa robbah? Kalau kau kenal, sudah kenal dirimu, maka kau betul-betul akan kenal Tuhanmu. Jadi dua makalah ini saling berkaitan. Ternyata yang dimaksud diri di situ adalah hidup dalam diri. Artinya, nek dipilah-pilah diri makhluk, iku gak ono, gak ada yang ono diri Allah. Jelas nih? Ini tanda pertama. Kalau kita tanya tanda-tanda yang di luar bagaimana? Karakter, Pak. Kita akan berbicara tentang sifat. Yang tadinya sampai kali kula niki dereng kenal iku, ati sampai kali kula niki mesti nek ngadepi perkara apa wae, mesti iman yang ada dalam hati kita makhluk. Apa yang ada di dalam dada kita, aku nih makhluk. Iku mesti. Misalnya, sekarang kita bicara diri kita sendiri. Kita melakukan ibadah murni atau tidak murni, mahdoh atau ghairu mahdoh. Tanda-tanda kalau kita itu dikatakan sudah sampai kenal Allah Tuhannya wujudi, mongko jenengan ning dodo iki muncul bukan aku makhluk. Di dalam hakul basiroh ini jenengan ini apa? Nyataake muncul bergelora aku ni urip mang yaiku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga dengan begitu tatkala ketika saat teman dekat kita, tetangga kita punya dapat rezeki, ati iku syukur, mboten hasud. Melihat orang yang membenci kita, kita nggak benci, itu salah satu karakter. Dan semuanya itu ya wonten tingkatan-tingkatan tersendiri, Pak. Makanya di dalam masalah orang yang sudah kenal Allah kan ada 3, fana, kamil, bako. Ini jadi ono kenali ku mau isih dilut akeh ngaliye, ono sing kenal iku selalu apa dia iku akeh ketemune, gak ketemune gur sedikit, ono sing ada yang ketemu terus gak tahu pisah, yo ada. Niki Mas tingkatannya dewi-dewi. Yang paling mendasar bisa kita lihat dari beberapa sifat secara dohir. Dia yo penyabar, yes gampang ridho, gampang ikhlas, sekalipun perkara yang dihadapi mang perkara tidak nggak enak. Ini kalau kita ingin tahu ciri dari luar. Kalau ciri dari dalam mudah sekali. Hanya satu sing kudu sampean tilii. Dalam hati sampean ning jero dodo iki mau muncul aku Allah apa aku makhluk. Hanya itu. Bon, satu. Nomor 2, masalah manfaat. Manfaat apakah yang bisa kita terima ketika saat mohon maaf dinu tauhid itu kita terima? Sekarang jenengan yang bisa membedakan bagaimana keadaan hati jenengan sebelum kita itu dikenalkan Allah tentang ajaran ini, dan setelahnya terus kita melakukan hati ini dengan berzikir bagaimana? Sing jelas mesti ono perbedaan. Yang tadinya kita kemrungsung Pak, ati nang babakan sakliyane Gusti Allah, kalau sekarang kebalikannya. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Antenge ati, damene ati, ayeme ati, ukurannya itu tidak karena istri cantik ya, dunya brono ukeh, bukan. Apa ukurannya? Bidzikrillah, karena dia takun untuk selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud dzikir, ingat iki sadar lewat pangrasa yen sejatine kabeh perkara apa sing muncul dan timbul dalam seluruh makhluk, ati iki lho bisa ngraosake kehadiran Allah. Walaupun belum ketemu lho niki, iki disebut maqam muraqabah. Niku manfaatnya. Jadi kalau kita melihat dari makalah insyaallah 87 kitab hikam itu, jikalau kau sudah merasakan manis dan nikmatnya beribadah, itu tertanda ibadahmu itu diterima oleh Allah. Nah, manis dan nikmatnya ibadah itu di saat jenengan beribadah hatiku khudur menyang Gusti Allah. Jenengan piyambak yang sangat beda. Yang nomor 3, apa maksud dan tujuan terkait agama yang bertauhid ini diturunkan di dunia? Walladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Apa tujuannya? Ini Pak, tadi saya katakan setiap ayat itu sebelum Allah turunkan itu ada sebab. Contoh mengapa Rasulullah diturunkan ke bumi ini turut Quran, karena banyak hati umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya Allah arsala mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinit tauhid dinul haq, agama yang mengesahkan Tuhan. Ini tujuannya apa? Yudhirahu ala dini kulli, untuk mengislahkan jiwa kita yang asalnya fitrah terus terjadi kotor, biar kembali ke fitrah. Cara bahasa kita agama Islam, yang asalnya Islam kita asal-asalan, ngapunten kan kata asal-asalan ini apa? Pokoknya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, pokoknya meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tapi tidak melihat kondisi hati ini jauh dari Allah, biar nggak seperti itu. Nah ini maksud tujuannya. Oleh karena keadaan hati kita terbelenggu oleh nafsu dan kita perbuatan hati selalu menyekutukan Allah, biar nggak seperti itu diturunkanlah utusannya. Dalam hadis dikatakan innama bu'ithtu liutammimma makarimal hati, akhlak loro nyempurnaake akhlak. Berarti nek bahasane nyempurnaake akhlak manusia pada saat itu belum sempurna. Akhlaknya masih di dalam akhlak syariah, hakikiyah belum, masih istimaiyah, ilahiyah belum. Buktinya kita sholat ilahiyah nggak ada, buktinya ilahiyah nggak ada, hati kita belakrak tutup dindi. Allah kasihlah akhlak ilahiyah. Berarti dinut tauhid wajib kita pelajari. Apa yang diprioritaskan? Tolong ini bisa dibuka di antara dua hal tadi ya. Di antara dua akhlak, apa yang Allah prioritaskan? Bagi kita ini, Mbak, kita harus paham tentang Al-Qasas 77. Mengapa darul akhirah di depan? Lalu walatan sana sibaka minat dunia. Dunia kok nomor 2. Itu tidak jauh berbeda dengan lagu kebangsaan kita, kemerdekaan. Mengapa harus membangun jiwa dulu? Zaman sesepuh dulu kok tidak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, kok gak ngunu? Kok bangunlah jiwa terlebih? Ternyata para sesepuh dulu itu belajarnya kitab jenengan kitab kauniyah, kitab sing sadurunge pulo Jawa wono iku sudah wonten. Bahkan sebelum datangnya alam ini kitab iku wonten. Wong Jawa di omongi kauniyah mboten saged, angel. Akhirnya diomongno kitab kuno. Akhirnya terkenal Hono Coroko, ngono iso ngono. Cara sakniki niku sing viral yaitu kitab ajaran ilmu sejati sangkan paraning dumadi, benderane wakeh. Ana sing sabda dharma apa terus lah kepercayaan. Nah di situ enggak bendera-bendera. Cuman inti daripada
semua ajaran di bendera masing-masing membawa kitab asal kuno, intinya mung situ manunggaling kawula. Nek cara Quran biwahdaniyah mengesakan Allah. Inilah risalah Rasulullah itu membawa risalah ini. Berhubung orang Jawa gak ngerti Arab, nek diurui Arab ilatih iku mang kaku-kaku kuno. Ngoten. Alam niki Pak, kaunia. Lho, ini ku apa saya? Sik tah. Gusti Allah iku pahami ilmu bahasa Arab tok apa tah? Jawa gak paham Gusti Allah? Lho, wis ngoten mawon. Gusti Allah biyen sampai saat ini sami mboten. Lah iya, wis ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung ngelokno gara-gara siji bahasa terus dilokno gak sah. Ya jok ngono lah, dulur. Ayo belajar arif kita itu. Sebab di tengah-tengah manusia itu kaumnya itu banyak, beda-beda bahasa, banyak beda-beda suku. Ya Allah. Lah kitab kaunian itu kalau nggak ada nih gini ngomah tulisannya lucu. Nek ansal kalau tulis ngeten itu kok jenengan saged maca napa mboten? Iku jare yoga kula iku cacing jare ngono. Mboten saged diwaca. Al-Qur'anul Karim iki dulu mboten enten sandangane asale. Mboten enten. Akhirnya ada istilah versi Usmani, lah kan disempurnakan akhirnya jatuh pada kita itu karya itu. Lho iso diwaca alif fathah, alif katroi, lah kan nggih. Lho, pena. Dulu datangnya enggak, makanya Rasulullah mengapa wahyu yang pertama munculnya Iqra, bacalah, karena itu kita belum bisa baca. Salah satu diantaranya gini Pak isinya, ada seorang pemuda dan pemudi ketemu, sebab podo senengi, gak usah ngomong I love you, guyu nih ikut tondo seneng. Lha niku ayate ngoten tok sinten sing saged nerjemahno? Mboten saged. Nek cara bahasa sakniki. Nah, makanya yes, mohon maaf apapun resikonya nanti akan kami tanggung. Dipaksakan saya untuk menulis kauniyah ini dengan bahasa yang sekarang. Ibarat sebelum Al-Qur'anul Karim itu ada wahyu Allah sing terjaga atas keasliannya, yang keasliannya itu disebut Al-Qur'anul Qadim. Terus Al-Qur'anul Qadim menelurkan namanya, mohon maaf, pertama adalah Taurat, Jabur, setelah Jabur Taurat, Injil, terakhir Al-Qur'an. Mengapa kalau itu asli sempurna dari Allah kok ganta-ganti? Ternyata jawabannya ketika saat Jabur itu dinodai, maksud inti wahyu Allah disempurnakan oleh Taurat. Taurat sebetulnya sudah sempurna, oleh karena banyak yang mengubah tangan yang tidak tanggung jawab, muncullah Injil. Oleh karena itu sebab memang banyak yang bermaksud untuk mengalihkan makna, maksudnya adalah akhirnya muncullah disempurnakan Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah Al-Qur'an juga ada tangan-tangan yang enggak tanggung jawab untuk mengalihkan daripada tujuan? Tak jawab ya. Contoh di awal surat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita diperintahkan untuk maju ke nama? Kok
tidak menghadap yang memiliki nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa kita itu diperintahkan untuk menghadap kepada sifat, tidak kepada mausufnya yang disifati? Otomatis kita akan hanya mendapatkan ma'isyatu dunia, kebutuhan dunia tok. Akhirat tidak kita dapatkan. Akhirnya penuh karomah, golek duit gampang. Iki namanya sanjipa. Tahu sanjipa? Nipu. Penipu nomor piro? Piro 87? Penipu. Contoh saya dikatakan menipu Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairum makirin. Saya tidak sadar kalau Allah nipu ditambah jos terhadapku. Ngeten contoh. Lewat ilmu ini yang telah Allah berikan ning jero dadaku iku tak akoni ilmuku. Terus tak sampaikan terhadap jenengan. Saya tidak bicara masalah bisaroh, tidak bicara masalah bayarane. Nggak pernah bicara seperti itu. Tapi di dalam hatiku ada pengakuan bahwasanya ilmu adalah ilmuku. Terus mengukuhkan terhadap jenengan, kuwi kudu sadar sing ngajarno iki isok sing ngajarno aku. Lho iki berarti aku nipu Gusti. Wis. Gak ngomong masalah duit padahal. Apa maneh ngomong masalah bisaroh. Lah ngoten nggih. Kula sering Pak ditanya dulur-dulur sing wonten luar daerah ngoten, Gus pinten sih bayarane ngajiku? Biar kula niki alasane ben engko cek gak salah paham ngoten. Nek masalah ngoten niku dulur, jujur mawon. Ojo maneh ngomong bab masalah ngono. Pengakuan diri ilmu iki wis aku nipu Gusti Allah kok. Halo. Apa maneh bicara masalah Allah ketemu piro? Ketemu piro? Akhirnya tak jawab ngene, wes apa cari Gusti Allah? Ngoten tok. Oh niku jawaban terakhir. Kulo diduwes ngeten-ngeten. Masa Gusti Allah pernah bandrol lah? Halo? Ya wes. Kalau kita berani bandrol berarti ya wes wani nipu. Iku yang disebut sanjipa. Pun lanjut. Berarti yang diprioritaskan dari beberapa ajaran ini awwaluddin ma'rifatullah. Berikutnya, jikalau orang yang dikatakan bagus itu berarti orang itu harus membagusi orang lain. Tapi mengapa ketika saat kami belajar untuk membagusi orang lain, justru orang lain itu mendolimi aku? Jawabannya sederhana. Karena orang lain ikut durung tahu pangerane, wis titik ngoten tok. Nek usul pangerane mboten, Pak. Mboten. Wis. Tentang masalah persepsi ketuhanan. Mengapa saya memakai surat Al-Baqarah ayat 115? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jikalau kau ingin tahu wujudnya Allah, lah gini dah Allah, lah gini dah antara sampean kali kula, ya niki, lah ngoten dah. Sebetulnya itu untuk mempermudah jenengan. Padahal itu pesene romo. Nek wani akmu ngomong ngono, umurmu dilongi. Rasane hatiku, nek biyen wedi, rasane hatiku, ya ketepaan. Bebas ndukin dunya kan wis penak. Lah ngoten ta? Wis gak gembul menungso, lah ngoten ta? Laksana seperti burung yang tadinya ada di sangkar terus keluar dari sangkar, bebas mboten? Bebas. Wis ra mikir anak, ra mikir bojo, ya. Ra mikir penggawean. Antang wisan. Niku memang sing digoleki.
Orang-orang yang sudah makrifat billah sedoyo jenengan ati mesti rindu tentang itu. Rindu. Bukan takut, malah rindu. Beda zaman sampean kali kula ada di Am. Yang paling ditakuti adalah kematian. Sebab apa? Eling-eling bojone si ayu. Nah, si nom. Eling-eling sampean masih banyak pertimbangan enak intunya, padahal itu Pak fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudur, iku bisikan tiupan nafsu. Akhirnya kita lalai pada Allah. Lanjut. Apa manfaat dan mudaratnya terkait masalah seseorang ini? Mohon maaf, saya sendiri aja lah. Apa manfaatnya kami menyampaikan tentang teori sangkan paraning dumati atau teori innalillahi wa inna ilaihi yang tujuannya adalah ma'rifatullah. Apa maksud dan tujuan? Manfaatnya saya apa? Biar ngapunten Kang Kakak. Tak kembalikan pada diri saya aja. Bijak dari satu ayat yang Allah katakan wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran wa qala aidan illa rahmatan lil alamin. Ayat yang pertama, Muhammad kuwi diutus tak utus nang dunya iku hanyalah illa mubasysyiran, memberikan peringatan, memberikan kabar baik. Mubasyiran ini peringatan, kabar baik. Sinten berarti siapa yang dikabar baiknya? Orang yang beriman. Wanadhiron sebagai peringatan. Lah peringatan ini larinya mukhatabnya kemana? Orang yang tidak percaya. Makanya bagi jenengan yang sudah tahunan mencari kefahaman piye sing ilmu iki kok tembung isyarah ketika Allah menjelaskan tentang dengan mudah gamblang kok gak biyen lah ngoten ta ati sampean mesti lho yo iki sing tak golek walaupun ning YouTube akhirnya ketemu akhirnya ngati kok gak biyen jadi Muhammad itu tidak ada maksud dan tujuan untuk memaksakan kehendak supaya umat mengikuti ajaran ini. Enggak. Mboten, Pak. Umat itu punya hak masing-masing. Boleh menolak, boleh menerima. Makanya ayatnya mubasysyiran wa nadhiran. Bisa menerima dan menolak. Yang menerima berarti kabar baik, yang menolak berarti peringatan. Mat awakmu iku gur kuwi tok. Nggak boleh nyalahno Kanjeng Nabi Muhammad itu terhadap mereka yang menolak, nggak boleh. Sehingga sampai detik ini kami bisa bertahan untuk menyampaikan, belajar untuk bisa menerima keadaan itu. Ingat Pak, saya katakan kami ini bukan untuk wong Islam tok loh ya. Saya untuk umat. Saya Buddha sudah, Hindu sudah mengundang saya, sudah. Jadi suatu saat jikalau saya ini berdakwah di gereja, empun bingung sampean. Bisa jadi saya ini masuk di dalam kafe-kafe, wah, sing mangku, ini loh ya. Sampean pun bingung sampean. Karena ingat saya bukan hanya untuk panjenengan. Nah itu ayatnya mubasysyiran wa nadhiran. Untuk semuanya. Walaupun itu sampean anggap musuh sampean, jangan pernah untuk membatasi diri saya. Artinya aku nggak boleh namanya umat Nasrani, Hindu, Buddha, nggak, jangan. Karena Allah sudah menetapkan saya itu cuma disuruh menyampaikan saja,
tapi tidak boleh memaksa untuk mengikuti. Paham nggih? Nah, dari sisi sinilah pahit dan getirnya selama 25 tahun ini bisa kami timang-timang. Nggih nyuwun sewu ya. Tapi tidak, bukannya aku curhat mboten. Nyonyor ambek enggak akeh nyonyori. Tapi kami tidak di situ, Pak. Tugas saya pun hanyalah menyampaikan saja. Enggak ada paksaan dan tidak menyalahkan bagi yang menolak bahkan menghujat. Itu hak panjenengan. Sisi manfaatnya bisa diterima oleh golongan mubasyiron. Jenengan piyambak ning ati. Sampeyan timang-timang lah. Waktu zamane sampean belum paham tentang taklimat Rasulillah fi ilmi tauhid, kali sesudahnya sampean piyambak sing saged bisa meraosake ning ati manis dan nikmatnya ketika jenengan beribadah, ketika jenengan iki mengetrap no dzikir sirul asrar, jenengan piyambak sing saged mas. Ya, mungkin ibu ada bu, ganti ibu, barangkali ibu ada, nggak ada, bapak cukup, oke, keborong niku wawah, oke, pun ngaten mawon, monggo kita tutup dengan suratul Fatihah, di mana apa yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu menambahkan nilai mutu ubudiyah kita terhadap Allah dan menjadikan anak putu kita nanti dijadikan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah kang setia. Lahumul Fatihah.